Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Diananda. Saya dari perwakilan dari kelompok 2. Eh, Anggota kelompok saya berisi Devanda Kamov, Dava Adila Badianto, dan Muhammad Raihan Adejandro. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengukuran linier. Nah, di sini ada pembagian dari apa-apa yang akan kami jelaskan pada hari ini. Yang pertama itu ada pengukuran linear langsung dan pengukuran linear tidak langsung. Yang pertama itu akan dijelaskan fungsi cara pembacaan dan metode kalibrasi dari vernier caliper dan micrometer. Yang kedua dan ketiga itu menjelaskan jenis-jenis dari vernier caliper dan micrometer. Kemudian nomor 4 itu blok ukur, nomor 5 teleskopik gauge, dan nomor 6 dial indikator. Yang pertama itu pengukuran linear langsung. Yang pertama itu fungsi untuk mengukur tinggi suatu benda yang bertingkat. Yang kedua untuk mengukur ketebalan suatu benda, dan benda yang diukur bisa berbentuk bulat, bujur sangkar, balok, persegi, kubus, dan lainnya. Kemudian fungsi lainnya dari vernier caliper itu juga bisa mengukur outer ring dan bagian luar benda. Kemudian fungsi yang keempat untuk mengukur inner ring atau bagian dalam suatu benda. Dan yang terakhir itu untuk mengukur kedalaman suatu benda. Kemudian dari fungsi dari tiap bagiannya itu, yang pertama ada outside jaws atau disebut rahang luar. Bagian yang ini biasanya digunakan mengukur jarak bagian luar suatu benda, atau bisa juga mengukur diameter dari suatu benda silinder. Kemudian yang kedua itu ada inside jaws atau disebut rahang dalam. Bagian ini digunakan untuk mengukur jarak bagian dalam suatu benda. Kemudian yang ketiga ada depth probe atau disebut juga depth bar atau batang kedalaman, yang fungsinya itu ya mengukur kedalaman dari suatu benda. Yang keempat ada main scale millimeter atau skala utama milimeter. Bagian ini digunakan untuk membaca hasil pengukuran suatu benda. Yang kelima main scale inch atau skala utama inch. Bagian ini digunakan untuk membaca hasil pengukuran suatu benda. Yang keenam vernier scale millimeter atau skala vernier millimeter. Bagian ini digunakan untuk membaca hasil pengukuran suatu benda. Yang 7 itu vernier scale inch atau skala vernier inch. Bagian ini digunakan untuk membaca hasil pengukuran suatu benda. Kemudian ada yang terakhir ada retainer atau clamp screw atau pengunci. Bagian ini digunakan untuk mengunci bagian bergerak vernier caliper ketika proses pengukuran telah dilakukan. Kemudian cara pembacaan pada vernier caliper yang bisa dilihat pada gambar pertama. Posisi A itu menunjukkan nilai depan, dibaca dari skala utama sampai posisi 0 skala vernier, atau sebelah kiri angka 0 skala vernier pada skala utama, yaitu 11 mm. Yang kemudian pada posisi B itu bisa dilihat angka di belakang koma diambil dari titik di mana kedua garis skala vernier dan skala utama bertemu. Namun pembacaan hasilnya ada pada skala vernier, yaitu 55. Hasilnya, maka dari pembacaan tersebut bisa disimpulkan pengukuran dari benda tersebut adalah 11,55 mm. Kemudian pada gambar kedua dilihat dari posisi C, nilai depan koma dibaca skala utama sampai posisi 0 skala vernier, atau sebelah kiri angka 0 skala vernier atau skala utama, yaitu 14 mm. Posisi D sedang angka yang di belakang koma diambil di titik di mana kedua garis skala vernier dan skala utama bertemu, namun pembacaan hasilnya ada pada skala vernier, yaitu 95. Nah, hasilnya dari pembacaan tersebut dihasilkan angka 14,95. Ya, saya Dava Adila Barlianto akan menjelaskan metode kalibrasi dari jangka sorong. Jangka sorong kalibrasi dengan cara mendorong rahang geser sampai menyentuh rahang tetap. Apabila rahang geser berada pada posisi yang tepat di angka 0, yaitu angka 0 pada skala utama
dengan angka 0 pada skala nonius saling berhimpit pada suatu garis lurus. Maka jangka sorong tersebut sudah terkalibrasi dan siap dipakai. Nah, kalibrasi itu sendiri adalah cara menyeting agar jangka sorong itu atau alat ukur itu pas, tidak ada salah. Lanjut, ada beberapa varian dari jangka sorong. Pertama, ini mistar ingsut pipa, mengukur tebal untuk fungsinya mengukur tebal dinding pipa, mengukur tebal plat yang melengkung, serta dapat mengukur ketirusan yang terdapat dalam benda kerja luar maupun dalam. Terus ada mistar ingsut posisi dan lebar alur. Ini berfungsi sebagai pengukur diameter luar dan dalam, dapat juga digunakan sebagai mistar ingsut ketinggian atau pada pembuatan gambar gores. Lalu ada vernier height gauge untuk mengatur atau mengukur jarak vertikal pointer dipertajam untuk memungkinkan bertindak sebagai scriber dan membantu dalam mendandai benda kerja. Terus ada mistar ingsut kedalaman. Depth probe adalah bagian dari jangka sorong yang berfungsi untuk mengukur kedalaman dari suatu benda yang dapat digunakan untuk mengukur ketinggian benda dari diameter dalam maupun diameter paling luar. Dan terakhir, mistar ingsut diameter alur dalam. Berfungsi untuk mengukur alur di dalam silinder dengan silinder berdiameter minimum 30 mm. Lanjut. Mikrometer fungsi. Fungsi mikrometer skrup adalah untuk mengukur ketebalan, panjang, dan mengukur diameter suatu benda yang bentuknya sangat kecil, semisal mengukur diameter kabel, kawat, lebar kertas, dan benda kecil lainnya yang tidak bisa diukur oleh alat lain. Lanjut, fungsi dari tiap bagian mikrometer skrup. Jadi frame pertama, frame mikrometer berfungsi untuk meminimalkan terjadi peregangan yang dapat mengganggu proses pengukuran sebuah benda. Anvil berfungsi sebagai penahan sebuah benda saat akan diukur. Spindle berfungsi menahan benda ketika ingin diukur. Nah, nanti akan dijelaskan area dari mikrometer skrup, dan terdapat perbedaan itu kebanyakan di anvil dan spindle-nya. Lanjut, lock nut memiliki fungsi untuk menahan poros gerak agar tak bergerak dalam pengukuran. Terus ada ratchet untuk memutar spindle. Ada thimble, tempat skala nonius, dan terakhir sleeve, tempat terletaknya skala utama. Saya Muhammad Rian Alejandro. Saya akan melanjutkan slide yang ke-11 ini. Slide ini sekarang adalah cara pembacaan. Untuk skala utama, dapat dilihat bahwa posisi thimble telah melewati angka 5 di bagian atas. Dan pada bagian bawah garis horizontal telah melewati strip 0,5 mm. Artinya pada bagian ini didapat hasil pengukuran yaitu 5 ditambah 0,5 mm sama dengan 5,5 mm. Pada bagian kedua terlihat garis horizontal di skala utama berhimpit dengan angka 28 di skala nonius. Artinya pada skala nonius didapatkan tambahan panjang 0,28 mm. Maka hasil akhir pengukuran mikrometer skrup pada contoh ini adalah 5,5 ditambah 0,28 sama dengan 5,78 mm. Hasil ini memiliki ketelitian sebesar 0,01 mm. Slide selanjutnya yaitu cara kalibrasi mikrometer. Yang pertama, ambil alat penera atau standar gauge sesuai ukuran. Yang kedua, putar Richter sampai anvil dan spindle bersentuhan. Ketiga, jika kesalahan kurang dari 0,02 mm atau 2 kolom, putar outer sleeve sampai 0 atau lurus.
Yang keempat, jika kesalahan lebih dari 0,02 mm, kunci lock clamp dan lepaskan richer stopper, lepaskan timbal dan luruskan tanda 0 pada timbal dan sleeve. Sekarang adalah jenis mikrometer. Yang pertama ada mikrometer ulir, berfungsi untuk mengukur kedalaman ulir pada benda apapun yang memiliki ulir dan memiliki benda atau bentuk spindle yang meruncing karena agar bisa masuk ke dalam ulir. Yang kedua, disk mikrometer anvil. Pada mikrometer ini berbentuk seperti katup pada motor bakar. Dirancang khusus untuk mempermudah pengukuran akar tangen dari roda gigi spur dan roda gigi helix. Yang ketiga, mikrometer dalam atau Holter stereo bore adalah alat yang mempunyai bentuk tabung dengan 3 buah kontak poin yang digunakan untuk mengukur diameter dalam lubang dengan cara kontak langsung pada bagian sisi benda kerja. Yang keempat ada inside micrometer, yaitu mikrometer yang dapat dipakai untuk mengukur garis tengah lubang suatu benda. Yang kelima, mikrometer pipa anvil. Pada mikrometer ini membentuk setengah bola tegak. Cocok digunakan untuk mengukur benda yang memiliki permukaan lengkung seperti kaleng. Yang keenam ada mikrometer rahang, dirancang khusus untuk mengukur diameter lubang. Yang ketujuh ada outside micrometer, yaitu mikrometer yang dapat dipakai untuk mengukur dari luar sebuah benda. Contohnya kawat, batang, blok, dan suatu lapisan. Slide selanjutnya itu ada pengukuran linear tidak langsung. Yang pertama ada blok ukur. Blok ukur dikenal juga dengan berbagai nama, misalnya N gauge, slip gauge, atau Joe gauge, atau nama aslinya adalah Johansen gauge. Blok ukur merupakan kotak yang memiliki ukuran tertentu. Dalam satu set biasanya terdapat beberapa blok ukur dengan ukuran yang berbeda-beda, yaitu 20, 33, 50, 87, 105, atau 112. Fungsinya alat ukur standar, maka blok ukur ini dibuat sedemikian rupa sehingga fungsinya sesuai dengan namanya, yaitu alat ukur standar. Sifat blok ukur yang pertama adalah tahan terhadap kausan, kekerasannya tinggi, yaitu 65 RC. Tahan terhadap korosi, koefisien muai panjangnya sama dengan baja karbon, yaitu 12 kali 10 strip 6 osi strip 1. Dan yang terakhir dari sifat blok ukur yaitu tingkat kestabilan dimensinya. Ya, saya Devanda Kamov akan menjelaskan tentang teleskopik gauge. Teleskopik gauge atau pengukur T merupakan alat ukur pembanding yang biasa digunakan untuk mengukur diameter dalam komponen yang agak dalam. Teleskopik gauge berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda yang mempunyai diameter yang kecil atau yang tidak sanggup diukur dengan alat ukur mikrometer dalam. Selanjutnya ada dial indikator. Dial indikator atau yang sering disebut dengan dial gauge ialah alat ukur yang digunakan untuk mengukur dan memeriksa kerataan atau kesejajaran pada permukaan benda dengan skala pengukuran yang sangat kecil. Adapun bagian-bagian dari dial gauge, yang pertama ada cylinder bore gauge. Cylinder bore gauge adalah alat ukur atau measuring tools yang berfungsi untuk mengukur garis tengah dan keausan bagian dalam dari sebuah benda kerja seperti silinder, lubang dudukan poros, dan lain-lain. Bagian-bagian silinder bore gauge, yang pertama ada dial gauge, berfungsi untuk mengetahui hasil pembacaan pengukuran. Kedua ada grip.
merupakan bagian silinder gag yang berfungsi untuk memegang atau mengikat dial. Yang ketiga, ada replacement rod. Berfungsi untuk menambah panjang bidang sentuh pada silinder yang akan diukur. Replacement rod panjangnya bervariasi tergantung keperluan. Dalam satu set, terdapat bermacam-macam ukuran replacement rod. Yang keempat ada replacement washer. Berfungsi untuk menambah kepanjangan replacement rod. Yang kelima ada measuring point, merupakan titik poin pengukuran. Selanjutnya ada dial vernier caliper. Dial caliper terdiri dari penjepit permanen atau fix jauh dan beam atau rangka frame yang memiliki skala pengukur. Skala pengukur dibagi menjadi jarak-jarak pendek untuk akurasi. Sebuah dial kecil digeserkan di sepanjang frame dengan jauh lainnya dan mengukur jarak dengan lebih akurat daripada skala pengukur pada rangka. Skrup digunakan untuk memasang jauh dalam satu posisi di dekat posisi yang benar untuk jauh. Jauh yang dapat bergerak di sepanjang frame, kemudian dapat di-setel dengan skrup lainnya. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.